Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari psikologi pendidikan tentang lingkungan belajar yang produktif yang disusun oleh kelompok 9 oleh saya sendiri, Stevi Hutari, dengan NIM 2014040049 dan rekan saya Tari Rahayu dengan NIM 2014040030 dengan dosen pengampu Ibu Asri Atus Zeki SPDI. Pada pembahasan yang pertama yaitu tentang mengatur kelas. Nah, apa itu pengertian dari pengelolaan kelas ataupun mengatur kelas? Pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatannya menurut Weber pada tahun 1977 diklasifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter atau authority approach, pendekatan permissive atau permissive approach, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Berikut dijelaskan pengertian masing-masing pendekatan tersebut. Yang pertama, berdasarkan pendekatan otoriter atau authority approach, pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat, atau menurut Weber. Kemudian yang kedua, pendekatan permisif mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan fungsi guru adalah bagaimana menciptakan kondisi siswa merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi, pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi optimal jika terjadi kegangguan, baik secara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. Kemudian selanjutnya ada tujuan penggunaan pengelolaan kelas. Penggunaan komponen keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun untuk guru. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, adapun tujuan untuk siswa. Keterampilan mengelola kelas untuk siswa sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua, membantu siswa mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Kemudian adapun tujuannya untuk guru. Bagi guru, tujuan keterampilan mengelola kelas adalah melatih keterampilannya dalam yang pertama, mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pelajaran secara tepat dan baik. Kemudian yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensinya di dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. Kemudian yang ketiga, memberikan respons secara efektif terhadap tingkah laku yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil atau ringan serta memahami dan menguasai seperangkat kemungkinan strategi yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang berlebih-lebihan atau terus-menerus melawan di kelas. Selanjutnya ada komponen pengelolaan kelas. Keterampilan mengelola kelas dibedakan menjadi 2 komponen, yaitu yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Kemudian yang kedua, ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan kelas. Di sini ada beberapa prinsip pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, ada kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Guru yang bersifat hangat dan akrab secara ajak menunjukkan antusiasmenya terhadap tugas-tugas, terhadap kegiatan-kegiatan atau terhadap siswanya akan lebih mudah pula melaksanakan komponen keterampilan tersebut secara berhasil. Yang kedua ada tantangan. Penggunaan kata-kata,
tindakan atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tingkah yang menyimpang. Perhatian dan minat siswa akan terpelihara dan kegiatan guru tersebut. Dan yang ketiga ada bervariasi. Penggunaan variasi dalam media, gaya, dan interaksi mengajar belajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan serta pengulangan-pengulangan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku positif siswa. Jika terdapat berbagai variasi, maka proses menjadi jenuh akan berkurang dan siswa akan cenderung meningkatkan keterlibatannya dalam tugas dan tidak akan mengganggu kawannya. Yang keempat ada keluasan. Dalam proses belajar mengajar, guru harus waspada mengamati jalannya proses kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan munculnya gangguan siswa, sehingga diperlukan keluasan tingkah laku guru untuk dapat merubah berbagai strategi mengajar dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan yang lain. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya di dalam mengajar dan mendidik guru harus menekankan kepada hal-hal yang positif dan sepadat mungkin menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Selanjutnya ada hal-hal yang harus kita hindari. Dalam usaha mengelola kelas secara efektif ada sejumlah kekeliruan yang harus dihindari oleh guru, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada campur tangan yang berlebih atau teacher's instruction. Yang kedua ada kelenyapan atau fade away. Kemudian yang ketiga ada ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, stop and starts. Kemudian yang keempat ada penyimpangan atau digression. Kemudian yang terakhir adalah tidak bertele-tele atau overwhelming. Itulah penjelasan saya tentang mengatur kelas dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tari Rahayu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.